Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mangarja Kalvin Dalimonte dengan NPM akhir 342 dari kelas Teori Administrasi Negara I041. Di sini saya akan menjawab ketiga soal EAS yang telah diberikan Pak Bagus Nuari, yaitu soal pertama, analisis secara komprehensif mengapa kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi networking governance, dan jelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan, apa peran dari masing-masing aktor, hambatan apa yang muncul, dan model networking apa yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia. Ya, penanganan COVID-19 di Indonesia relevan dianalisis menggunakan konsepsi networking governance karena karakter krisis pandemi bersifat kompleks, lintas sektor, lintas wilayah, dan tidak dapat ditangani secara efektif hanya oleh satu aktor negara. Pandemi tidak hanya merupakan masalah kesehatan, tetapi juga berdampak pada ekonomi, sosial, pendidikan, dan stabilitas politik. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan hierarkis birokratis konvensional menjadi kurang memadai, sehingga diperlukan pola tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dengan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas yang berbeda. Networking governance memungkinkan terjadinya koordinasi berbagai informasi dan sinergi kebijakan antar aktor untuk merespon krisis secara lebih adaptif dan responsif. Aktor yang terlibat dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia terdiri dari aktor negara dan non-negara. Aktor negara meliputi pemerintah pusat seperti Presiden, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kemenko, PMK. Lembaga khusus seperti Satgas Penanganan COVID-19 dan BNPB, serta pemerintah daerah seperti provinsi dan kabupaten atau kota. Pemerintah pusat berperan dalam perumusan kebijakan makro, regulasi, alokasi anggaran, serta koordinasi nasional. Pemerintah daerah bertanggung jawab pada implementasi kebijakan di lapangan, seperti pembatasan sosial, layanan kesehatan, testing, tracing, treatment, dan vaksinasi. Sementara itu, lembaga legislatif berperan dalam fungsi pengawasan dan dukungan kebijakan anggaran. Aktor negara, aktor non-negara memiliki peran strategis dalam jaringan tata kelola COVID-19. Tenaga kesehatan, rumah sakit swasta, organisasi profesi medis, dan institusi pendidikan berkontribusi dalam pelayanan kesehatan, riset, serta edukasi publik. Sektor swasta berperan melalui dukungan logistik, produksi alat kesehatan, vaksin, serta program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, dan media massa berperan dalam sosialisasi kebijakan, peningkatan kepatuhan masyarakat, serta pengawasan publik. Masyarakat sendiri menjadi aktor penting sebagai subjek sekaligus objek kebijakan, terutama dalam kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dalam pelaksanaannya, networking governance penanganan COVID-19 di Indonesia menghadapi berbagai hambatan. Hambatan utamanya meliputi seperti koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat dan daerah, perbedaan interpretasi kebijakan, serta dinamika kepentingan politik dan ekonomi. Selain itu, keterbatasan kapasitas institusional, ketimpangan fasilitas kesehatan antar wilayah, rendahnya literasi kesehatan masyarakat, serta penyebaran disinformasi turut melemahkan efektivitas jaringan tata kelola. Ego sektoral antar instansi dan ketergantungan pada komando pusat juga sering menghambat fleksibilitas jaringan kolaboratif yang seharusnya bersifat adaptif. Model networking governance yang berkembang dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dapat dikategorikan sebagai hybrid network governance, yaitu kombinasi antara model hierarkis dan kolaboratif. Negara tetap memegang peran dominan sebagai koordinator dan pengambil keputusan utama. Namun dalam implementasinya melibatkan jejaring aktor non-negara secara luas. Pembentukan Satgas COVID-19, pelibatan swasta dalam penyediaan vaksin dan alat kesehatan, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat menunjukkan adanya pola state-centered network yang bersifat pragmatis. Model ini mencerminkan upaya Indonesia menyesuaikan tata kelola krisis dengan kompleks pandemi, meskipun masih membutuhkan penguatan kepercayaan, koordinasi horizontal, dan konsistensi kebijakan agar networking governance dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Selanjutnya menjawab soal nomor 2, yaitu analisis dengan paradigma New Public Governance. Bagaimana program Kader Surabaya Hebat menerapkan gagasan paradigma tersebut? Dan kira-kira apa hambatan yang muncul dalam penerapan program Kader Surabaya Hebat tersebut? Baik, dalam perspektif New Public Governance, penanganan stunting di Kota Surabaya melalui program Kader Surabaya Hebat dapat dipahami sebagai bentuk pergeseran tata kelola dari pendekatan birokratis hierarkis menuju pola kolaboratif, partisipatif, dan berbasis jejaring. Paradigma NPG menekankan bahwa pelayanan publik dan penyelesaian masalah sosial tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah, melainkan dihasilkan melalui interaksi berbagai aktor negara dan non-negara dalam jaringan. Stunting sebagai persoalan multidimensional yang berkaitan dengan kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, dan perilaku keluarga menjadikan pendekatan NPG relevan karena membutuhkan keterlibatan banyak pihak di tingkat lokal. Program Kader Surabaya Hebat mencerminkan gagasan utama NPG melalui pelibatan masyarakat sebagai CO producer kebijakan publik. Kader Surabaya Hebat yang berasal dari unsur masyarakat di tingkat RW atau kelurahan berperan sebagai penghubung antara pemerintah kota dengan keluarga sasaran stunting. Para kader tidak hanya menjalankan instruksi administratif, tetapi juga terlibat aktif dalam pendataan balita, ibu hamil, pemantauan gizi, edukasi pola asuh, hingga advokasi rujukan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan prinsip NPG bahwa nilai publik dihasilkan bersama melalui interaksi pemerintah dan warga, bukan semata-mata melalui layanan top-down. Dari sisi aktor dan jejaring, implementasi Kader Surabaya Hebat menunjukkan adanya governance network yang melibatkan dinas kesehatan, dinas sosial, puskesmas, posyandu, kelurahan, PKK, serta keluarga sasaran. Pemerintah Kota Surabaya berperan sebagai enabler dan orchestrator, yaitu menyediakan regulasi, anggaran, pelatihan, dan sistem koordinasi. Sementara kader dan komunitas lokal menjalankan fungsi implementasi sosial di lapangan. Pola ini sejalan dengan NPG yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator jaringan, bukan satu-satunya aktor dominan. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan paradigma NPG pada program Kader Surabaya Hebat. Hambatan pertama adalah kapasitas dan kompetensi kader yang beragam, baik dari sisi pengetahuan gizi, keterampilan komunikasi, maupun pemahaman administrasi program. Ketimpangan kapasitas ini berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas layanan antar wilayah. Selanjutnya, hambatan kedua adalah koordinasi lintas sektor yang belum selalu berjalan optimal, terutama dalam sinkronisasi data stunting dan tindak lanjut intervensi antar instansi. Selain itu, tantangan lain muncul dari aspek keberlanjutan partisipasi dan insentif. Sebagai aktor berbasis komunitas, motivasi kader sangat dipengaruhi oleh dukungan moral, pelatihan berkelanjutan, dan kejelasan penghargaan atas kinerja mereka. Jika dukungan tersebut melemah, partisipasi dapat menurun. Di sisi masyarakat, sasaran masih terdapat hambatan budaya, rendahnya literasi gizi, dan resistensi terhadap intervensi pemerintah yang dapat mengurangi efektivitas kolaborasi. Dengan demikian, meskipun program Kader Surabaya Hebat telah mencerminkan paradigma New Public Governance, penguatan kapasitas aktor, integrasi jejaring, dan pengelolaan kolaborasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar tata kelola penanganan stunting di Surabaya semakin efektif. Selanjutnya menjawab soal nomor 3, yaitu mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lain. Baik, paradigma New Public Governance dipandang sebagai solusi yang lebih relevan dibandingkan paradigma-paradigma sebelumnya, seperti Old Public Administration dan New Public Management.
karena NPG lahir untuk merespons kompleksitas masalah publik kontemporer yang bersifat lintas sektor, lintas aktor, dan saling bergantung. Secara teoritik, Public Administration menekankan hierarki, aturan, dan kontrol negara, sehingga efektif untuk stabilitas administratif tetapi lemah dalam menghadapi masalah yang dinamis dan membutuhkan inovasi. Sementara itu, NPM berfokus pada efisiensi, mekanisme pasar, dan logika kompetisi, yang memang meningkatkan kinerja organisasi publik tertentu, namun sering mengabaikan dimensi kolaborasi, keadilan sosial, dan kepentingan publik jangka panjang. Secara teoritik, NPG berangkat dari pemikiran teori jaringan, network teori, governance teori, dan public value. NPG memandang negara bukan sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai bagian dari jejaring aktor yang terdiri atas pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas. Dalam kerangka ini, kebijakan dan layanan publik dihasilkan melalui progres, kolaborasi, negosiasi, dan koproduksi. Keunggulan NPG terletak pada kemampuannya mengintegrasikan berbagai sumber daya, pengetahuan lokal, modal sosial, inovasi, dan legitimasi sosial yang tidak dimiliki oleh pemerintah secara tunggal. Oleh karena itu, NPG lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan serta kebutuhan masyarakat. Dibandingkan NPM yang cenderung memandang warga sebagai pelanggan, NPG memosisikan warga sebagai mitra dan warga negara yang ikut berperan dalam penciptaan nilai publik. Hal ini membuat NPG lebih unggul dalam membangun kepercayaan, akuntabilitas horizontal, dan keberlanjutan kebijakan. Dalam konteks masalah publik yang kompleks, seperti kemiskinan, stunting, pandemi, dan perubahan iklim, solusi tidak dapat dihasilkan hanya melalui kontrak kinerja atau instruksi birokrasi, tetapi memerlukan perubahan perilaku, dukungan sosial, dan kolaborasi jangka panjang yang menjadi kekuatan utama NPG. Secara empiris, keunggulan NPG dapat dilihat dari berbagai praktik tata kelola kolaboratif. Di Indonesia, penanganan COVID-19 menunjukkan bahwa keberhasilan relatif dalam vaksinasi dan mitigasi dampak sosial ekonomi tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada keterlibatan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan relawan. Demikian pula dalam penanganan stunting di daerah seperti Surabaya, program berbasis kader dan komunitas memperlihatkan bagaimana kolaborasi lintas aktor mampu menjangkau keluarga sasaran secara lebih efektif dibandingkan pendekatan birokratis murni. Contoh lain dapat ditemukan dalam pengelolaan pelayanan publik berbasis desa, seperti dana desa yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, paradigma New Public Governance menjadi solusi karena secara teoritik lebih sesuai dengan karakter masalah publik modern dan secara empiris terbukti lebih efektif dalam konteks yang membutuhkan kolaborasi dan partisipasi luas. NPG tidak menjadikan peran negara, tetapi mereposisi negara sebagai fasilitator, koordinator, dan penjaga kepentingan publik dalam jejaring tata kelola. Inilah yang membedakan dan sekaligus memperkuat NPG dibandingkan paradigma tata kelola publik lainnya.